Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan pertemukan kita kembali dalam sukacita yang kudus, dalam ibadah yang sederhana ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, biarlah hal ini tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap memuliakan Tuhan. Dalam keadaan dan situasi kondisi yang masih dalam pergumulan, kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah atas segala sesuatu yang terjadi. Karena apa yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari pandangan mata Tuhan. Tuhan selalu mengawasi langkah hidup kita dalam menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang. Percayakan hidup ini kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, Allah sanggup menyediakan apa yang terbaik untuk kita nikmati, sehingga kita bukan sekedar berkecukupan, tetapi Alkitab mengatakan kita akan berkelimpahan karena Tuhan punya kuasa, keajaiban, kesanggupan di luar batas kekuatan kemampuan kita sebagai manusia. Mari saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan yang baik untuk kita dapat beribadah, untuk kita dapat menyembah, untuk kita dapat memuliakan namanya. Mari kita muliakan Tuhan, kita puji Dia, karena Tuhan adalah Allah yang suci dan kudus adanya. Terima kasih Tuhan, syukur bagi nama-Mu. Terima kasih. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan,
perkara Engkau Tuhan punya rancangan yang indah atas hidup kami. Biarlah kami belajar untuk tidak menyerah dengan keadaan dan situasi. Biarlah kami tidak banyak pasrah menghadapi kehidupan, tetapi kami mau belajar untuk banyak berserah kepada Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya jalan keluar, sumber kekuatan dan sumber kehidupan kami. Engkaulah pengharapan kami. Di dalam Engkau jiwa kami akan tenang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Kau baik bagi kami dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segalanya, bahkan dalam segala situasi dan segala perkara Tuhan, selalu rancangan-Mu adalah rancangan yang indah, rancangan yang membawakan damai sejahtera dalam hidup kami, rancangan yang membawa sukacita dan kemenangan baru dalam hidup kami. Kami rindu menjadikan hari ini sebagai hari sukacita, hari kemenangan, hari berkat di mana Tuhan berkarya dan bekerja. Tuhan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu firman-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Sampaikan pesan hati-Mu bagi kami ya Tuhan. Sampaikan pesan-Mu kepada dunia ini melalui firman yang akan kami renungkan. Sampaikan pesan-Mu kepada bangsa kami. Sampaikan pesan-Mu kepada gereja-Mu. Sampaikan pesan-Mu bagi gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, umat-Mu, dan kami semua ya Bapa. Berbicaralah. Berikan kelembutan hati buat kami untuk Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Apa yang menjadi rancangan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, harapan-Mu, sampaikan melalui pesan firman-Mu buat kami semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala kekuatan jahat, roh intimidasi, segala roh penolakan, kekerasan hati dalam bentuk apapun yang coba menghalangi firman Tuhan dibentangkan, yang coba menghalangi firman Tuhan untuk kami nikmati bersama pada pagi hari, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah roh damai sejahtera, suasana surga memenuhi setiap hati kami.
pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami siap untuk menikmati berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami, bahkan gembala kami yang baik. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita masih dipertemukan kembali oleh Tuhan dalam sukacitanya yang melimpah, dengan berkat yang ajaib untuk bisa kita nikmati bersama. Kalau kita ada hari ini semua karena anugerahnya. Kalau kita ada hari ini semua karena berkatnya. Dan biarlah ini menjadi pengalaman yang indah buat kita semua, untuk kita bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan di tengah keadaan dan situasi dunia yang masih bergejolak. Tapi kita punya Tuhan Allah yang hidup. Kita punya Tuhan Allah yang sanggup mengerjakan, melakukan keajaibannya, bahkan di luar batas kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia. Saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Rut. Rut pasal yang pertama, kita akan melihat sebuah kisah yang menarik untuk kita bisa pelajari bersama pada pagi hari ini. Rut pasal yang pertama, dari ayat yang pertama kita akan membaca di sana. Dalam kitab Rut pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda bersama dengan istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah Rut yang terjadi, yang kita baca pagi hari ini, itu terjadi pada zaman para hakim-hakim memerintah, sebelum ada raja-raja yang memerintah di Israel. Di dalam kitab Rut, kita bisa belajar bahwa di tengah kemurtatan mental, moral, dan spiritual saat itu, ternyata masih ada sisa orang-orang yang saleh dan yang terus mengasihi dan menghormati Tuhan. Di zaman para hakim memerintah, kebejatan mental, moral, dan spiritual itu sungguh nyata bagi bangsa itu. Alkitab mencatat bahwa kebobrokan mental, kebobrokan moral, dan spiritual itu sungguh nyata di dalam zaman para hakim memerintah. Dalam kitab Rut, ya di sana dikatakan bahwa kitab Rut juga menekankan bahwa Allah itu tetap aktif di dalam kehidupan orang-orang yang tetap setia kepada Allah dan kepada firman-Nya. Jadi di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun, di tengah masa-masa yang sukar, yang pahit sekalipun, Allah itu tetap aktif
di dalam kehidupan orang-orang yang tetap setia kepada Allah dan firman-Nya. Dia tetap setia kepada janjinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Itulah sebabnya Allah disebut Allah Immanuel, Allah yang tetap menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, namun sekalipun Naomi, ya, keluarga Naomi adalah keluarga yang setia, bukan berarti mereka lepas dari pergumulan hidup. Bukan berarti mereka lepas dari masalah yang sedang mereka hadapi. Bukan berarti mereka lepas dari kesulitan dan masa-masa sukar dan pahit. Kalau kita melihat dan membaca di sana, di dalam ayat yang pertama, dalam kitab Rut pasal pertama ayat yang pertama, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda bersama dengan istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Mengapa? Keluarga Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion berangkat dari kota Yehuda, tanah kelahiran mereka, untuk pergi ke daerah Moab. Karena mereka mendengar bahwa di daerah Moab ada sesuatu yang bisa menjadi harapan bagi mereka. Tetapi kenyataan berubah arah ketika mereka berusaha untuk menggapai cita-cita dan harapan mereka. Ketika mereka berharap ada di daerah Moab, mereka mendapat kebahagiaan dan kebanggaan dalam hidup mereka. Ketika mereka berpikir di daerah Moab, mereka menikmati kesuksesan. Justru sebaliknya, mereka mengalami sesuatu yang pahit. Mereka mengalami masa-masa yang lebih sukar dan lebih sulit. Elimelek sebagai kepala keluarga harus meninggalkan mereka. Mahlon dan Kilion sebagai tumpuan harapan Naomi sebagai seorang ibu juga meninggalkan mereka. Dan tinggallah Naomi seorang diri bersama dengan kedua menantunya. Mereka berjuang mempertahankan hidup. Tetapi kita bisa melihat di sana bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Walaupun tampaknya seolah-olah Tuhan meninggalkan mereka, seolah-olah Tuhan menjauh dari mereka, seolah-olah Tuhan tidak mempedulikan mereka. Tetapi di tengah-tengah masa yang sulit itu, Alkitab mencatat, Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-6, kemudian berkemaslah ia dan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya. Naomi di tengah-tengah keadaan yang sulit dan sukar, bahkan masa-masa yang pahit, terbesit di dalam hatinya. Dia ingat janji Tuhan. Dia merenungkan kebaikan Tuhan. Dia merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di tengah keadaan yang sulit, sukar, dan pahit, Naomi mendengar bahwa di Bethlehem, di kota Yehuda, ada berkat yang Tuhan siapkan. Walaupun dahulu mereka mengalami masa-masa yang sulit dan sukar, tetapi Naomi mau menabahkan hatinya dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Masa-masa yang sulit, pahit, dan sukar ini yang bisa kita pelajari dari kisah Naomi dalam kitab Rut ini menunjukkan bahwa manusia punya batas kemampuannya. Sekali lagi, manusia punya batas kemampuan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 mengatakan, percobaan yang kamu alami adalah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Walaupun terkadang kita merasa, Tuhan, bebanku terlalu berat, aku sudah tidak mampu, aku sudah tidak sanggup lagi menghadapinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika merasa beban kita terlalu berat dan kita tidak mampu, Tuhan mau kita serahkan kepada Tuhan. Karena ini adalah bagian dari Tuhan. Bagian kita adalah mengerjakan apa yang kita perlu kerjakan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap tekun dan setia kepada Tuhan. Jadi dalam masa-masa sulit, masa-masa yang pahit yang Naomi rasakan,
Ini kita bisa belajar dari kisah Naomi, kisah Rut ini. Yang pertama, bahwa manusia punya batas kemampuan. Yang kedua, masa sulit dan pahit adalah obat. Sekali lagi, masa sulit dan masa yang pahit adalah obat yang dapat memulihkan kesehatan rohani kita. Terkadang Tuhan izinkan masa sulit dan masa pahit untuk menyadarkan kita semua bahwa ternyata selama ini kita sudah jauh dari Tuhan. Selama ini kita sudah mengalami sakit secara rohani. Dan Tuhan harus mengizinkan masa sulit dan masa yang pahit itu untuk memulihkan keadaan rohani kita. Naomi sadar di daerah Moab, dia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya. Inilah tujuan dari masa sulit dan masa pahit yang Naomi hadapi, yang menjadikan obat bagi Naomi, bagi kita semua, untuk memulihkan kesehatan rohani kita. Yang ketiga, masa sulit dan masa pahit adalah cara Tuhan untuk semakin memurnikan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Jadi masa sulit dan masa pahit adalah cara Tuhan, ya, cara Tuhan untuk semakin memurnikan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 mengatakan, seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas yang murni. Masa sulit dan masa pahit adalah cara Tuhan untuk memurnikan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Yang keempat, bukan keadaan yang menciptakan ucapan syukur kita, tetapi ucapan syukurlah yang menciptakan situasi. Bukan situasi atau keadaan yang menciptakan ucapan syukur, tetapi ucapan syukurlah yang menciptakan situasi atau keadaan. Suasana surga atau neraka, senang atau susah, sedih atau bahagia, kitalah yang menciptakannya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Di tengah-tengah situasi, di tengah keadaan yang sukar, sulit, dan pahit sekarang ini, syukur merupakan korban yang sangat-sangat sulit kita lakukan. Tetapi itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena ucapan syukur yang kita persembahkan di hadapan Tuhan merupakan korban yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Bukankah kita sudah belajar dari kisah bangsa Israel? Bangsa Israel mengalami pil yang pahit, di mana Tuhan harus menolak mereka, sebagian besar dari mereka, karena hidup mereka diwarnai hanya sungutan, keluhan, makian, dan tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengajar kepada kita semua tentang beberapa hal yang penting yang bisa kita pelajari. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, apa yang mau Tuhan kita lakukan hari ini. Yang pertama, jangan pernah jauh dari kasih karunia Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah jauh dari hadirat-Nya. Ingat kisah-kisah di dalam Alkitab. Yunus jauh dari hadirat Tuhan, dan Yunus harus mengalami pil pahit. Yunus harus mengalami masa yang sukar. Yunus harus mengalami sesuatu yang membuat dia menderita. Ya, di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 di sana dikatakan, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, di luar Tuhanku tak mampu, di luar Tuhanku jatuh, di luar Tuhanku kesasar, bagai kapal tanpa layar. Yang kedua, jangan pernah berubah setia dari Tuhan. Jangan pernah berubah setia dari Tuhan.
Yudas Iskariot dalam pengiringannya kepada Tuhan akhirnya berubah dari Tuhan. Dia harus menjual imannya, dia harus mengingkari kesetiaannya, dan pada akhirnya kita bisa melihat akhir hidup yang sangat mengenaskan. Demas di dalam catatan Alkitab lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Jangan pernah berubah setia dari Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, tetaplah yakin bahwa bagi Tuhan segalanya mungkin. Saya ulangi, yang pertama, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai orang yang percaya. Yang pertama, jangan pernah jauh dari Tuhan. Yang kedua, jangan pernah berubah setia dari kasih-Nya. Yang ketiga, tetaplah yakin bahwa bagi Tuhan segalanya mungkin. Saudara, sekali lagi, keadaan yang sulit, keadaan yang sukar bisa mengubah segalanya. Itulah sebabnya bagi orang yang memiliki akar pahit, yang ada di benaknya hanyalah orang lain yang salah dan dirinya lah yang benar. Itulah sebabnya seringkali kalau orang mengalami masa-masa pahit, ada kepahitan di dalam hati, dia merasa dirinya yang paling benar dan orang lain salah. Ada istilah mengatakan SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Saya ulangi, apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang yang percaya, jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah berubah setia dari kasih-Nya, tetaplah yakin bahwa bagi Tuhan segalanya mungkin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran-Mu. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang sanggup. Engkau adalah Allah yang peduli. Engkau adalah Allah yang rahmani. Engkau Allah yang tetap setia menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena bagimu segalanya mungkin. Bagimu tidak ada yang mustahil. Dan bagi kami orang yang percaya, segala sesuatu Tuhan sanggup kerjakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami merindukan firman-Mu itu tertanam dalam hati kami. Buat seluruh umat Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan pulihkan, jamah dan sembuhkan mereka. Supaya mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mereka memiliki kepastian, mereka memiliki keyakinan, mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan mengecewakan mereka. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami. Di tengah masa yang sulit, sukar, dan pahit sekalipun, Tuhan selalu nyata dan ada bagi kehidupan kami. Pengalaman kisah Naomi, Ruth, Elimelek, Mahlon, dan Kilion menjadi pelajaran penting untuk kami dapat renungkan. Tuhan mengingatkan kepada kami, untuk kami jangan pernah jauh dari Tuhan. Untuk kami jangan pernah berubah setia dari kasih Tuhan. Untuk kami tetap yakin bahwa bagi Tuhan segalanya mungkin. Segala sesuatu Engkau sanggup kerjakan dan lakukan. Secara khusus kami berdoa buat keadaan bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memulihkan bangsa kami. Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi bangsa kami. Kami merindukan bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Khususnya dalam masa-masa yang sulit sekalipun sekarang ini ya Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran yang ada, dari tingkat pusat sampai daerah, Tuhan berkati. Biarlah anugerah kasih Tuhan semakin nyata dan limpah atas mereka semua. Berikan hikmat, akal budi, wibawa yang datangnya pada Tuhan. Buat seluruh angkatan yang ada, baik angkatan darat, laut, dan udara, kepolisian, bahkan kami berdoa buat para aparatur negara Tuhan, mereka yang berjuang, mereka yang berjaga atas kedaulatan NKRI, atas keselamatan bangsa kami. Berkati mereka semua, berkati keluarga mereka, agar mereka juga bisa merasakan dan menikmati kasih karunia dan berkat daripada Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat para dokter tim medis, para perawat relawan yang terus berjuang untuk kesembuhan para pasien, khususnya dalam
menangani COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan mereka perlindungan, penjagaan yang daripada Tuhan. Jaga, lindungi dan pagari mereka. Berikan mereka perlindungan yang sempurna ya Tuhan, sehingga mereka tidak terkontaminasi dengan virus, tetapi mereka tetap ada dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat para pasien Tuhan, Engkau memberkati, berikan semangat hidup, gairah hidup, untuk mereka mampu menolak dan melawan segala hal-hal yang bisa menyebabkan mereka mengalami sakit. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami, Tuhan berkati. Tuhan memberkati juga sekali lagi buat tim medis, para dokter, para relawan yang terus berjuang dan bekerja, Tuhan berkati. Keluarga mereka Tuhan jaga, lindungi dan pagari semua. Kami juga berdoa buat secara khusus buat gereja-gereja Tuhan dan umat Tuhan. Berkati Tuhan, satukan kami agar kami tetap bergandengan tangan, bersatu hati untuk terus berdoa untuk keselamatan bangsa kami, untuk memberkati bangsa ini semakin dipulihkan, semakin dianugerahi keselamatan dan berkat daripada Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa buat umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tuhan berkati mereka agar menjalankan ibadah puasa mereka tetap berikan kesehatan, kekuatan yang melimpah yang datang dari Tuhan. Biarlah mereka juga bisa mengalami satu perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini, mereka tetap berikan kesehatan, kekuatan, sampai pada akhirnya mereka dapat menyelesaikan semua tanggung jawab ibadah mereka, dan mereka dapat menikmati sukacita dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari-hari akan kami lewati Tuhan bersama dengan kami. Segala gangguan, rintangan, pekerjaan, kuasa kegelapan, roh sakit, penyakit, virus, kuman, penyakit dalam bentuk apapun, segala niat-niat jahat manusia, hal-hal yang bisa menimbulkan kegaduhan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dalam bentuk apapun, segala roh-roh yang menebarkan hal-hal yang menimbulkan kekhawatiran dalam hidup kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bila roh damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pujilah namamu Bapa. Berkati kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Berkati sekali lagi bangsa kota kami, para pemimpin dari tingkat pusat sampai daerah. Berkati mereka dan berkat yang melimpah yang datangnya daripada Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, tinggal ke tempat kami, dan kami akan melakukan aktivitas kembali ke tempat kami masing-masing dengan anugerah dan sukacita daripada Tuhan.